Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nandiro dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Desa Kerso. Desa Kerso merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Desa ini diapit oleh beberapa desa lainnya, seperti Desa Dongos, Menganti, Rau, dan Tanggul Terlare. Menurut beberapa legenda, Desa Kerso mempunyai dua versi cerita. Yang pertama, versi dari legenda Badatuk Singaraja. Versi yang kedua dari sejarah Sultan Hadirin dan Arya Penangsang yang kalah dalam peperangan. Sultan Hadirin dan pasukannya melarikan diri. Sultan Hadirin ditandu dari daerah Purwogondo sampai ke Desa Kerso. Tiba-tiba di Desa Bugel, pasukan Sultan Hadirin capek dan itu dinamakan Desa Bugel. Terus lanjut ke utara ke Desa Menganti. Setelah di Desa Menganti, di Desa Kerso. Di Desa Kerso itulah Sultan Hadirin dinyatakan wafat atau sudah dikersaaken oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dinamakan Desa Kerso? Itulah cerita dari Sultan Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama narasumber yang akan menceritakan asal-usul Desa Kerso. Singkat cerita itu dari kerajaan Bali. Dari kerajaan Bali itu namanya dari Singaraja. Kerajaan Bali itu aslinya itu kerajaan Hindu. Cuman ada beberapa yang mengatakan kerajaan tersebut mempunyai dua keturunan, dua putra yang bernama Gurnada dan Gurnadi. Nah, kakaknya itu bernama Gurnada. Gurnada itu menikah dengan seorang Hindu, tapi singkat cerita orangnya atau istrinya itu meninggal dunia. Makanya Gurnada itu dia pergi melalang buana, entah kemana tidak tahu pergi. Dan yang satu itu bernama Gurnadi, adiknya itu bernama Gurnadi. Beliau sudah lama bergaul dengan orang Islam dan santri-santri dan guru-guru kiai, sehingga ada perbedaan kesalahpahaman antara Gurnadi dengan ayahandanya. Lalu beliau meninggalkan atau berdakwah meninggalkan kerajaan karena kurang direstui. Jadinya tidak ada fasilitas apapun dari keluarga kerajaan, hanya mengendarai atau menunggang seperti rakit tapi terbuat dari tong, yang kanan kirinya itu seperti tong. Beliau berlayar dari Selat Bali menuju Laut Jawa. Dalam perjalanan tersebut beliau itu membawa kolang-kaling, buah kolang-kaling dan pasir. Nah, saat berlayar jauh sampailah di Jepara. Di Jepara ujung koro itu namanya Ujung Batu. Lalu beliau berdakwah dan beliau itu menyebarkan agama Islam di sana. Setelah dari Ujung Batu ke selatan terus menuju ke Desa Seman. Di Seman tersebut, di Desa Seman tersebut beliau berdakwah, dan setiap dakwahnya itu pasti ditandai dengan pohon kolang kaling.
dalam berdakwahnya, mendirikan musola. Di samping musola itu ada musola. Lanjut ke selatan terus, lanjut ke seberang sungai menuju ke timur. Seberang sungai itu tersebut belum ada desa Kerso, belum ada namanya Kerso, itu belum ada. Cuman beliau singgah di seberang sungai kecil, ya agak lebar lah menurut cerita seperti itu. Akhirnya beliau mendirikan sholat di situ dan bersyiar agama Islam di samping sungai. Dan orang-orang penduduk sekitar tersebut bertanya, dari mana Ananda? Dan menjawab, saya Datuk dari mana? Datuk dari kerajaan Singaraja. Makanya desa Kerso itu terkenal wali Mbah Datuk Singaraja yang ada di kerajaan. Nah, setelah bersyiar agama Islam di desa di sekitar desa Kerso tersebut, beliau melanjutkan lagi ke desa Troso, mendirikan sebuah musola dan dijadikan masjid di desa Troso. Singkat cerita, setelah itu desa Troso pun dibuatkan masjid wali yang ada di sebelah sawah selatan desa Troso. Ciri khas dari masjid tersebut itu ada ibaratnya gentengnya itu ada puncel. Nah itu kan ukiran-ukiran Bali, ibaratnya itu ciri khas dari Bali. Setelah berdakwah di desa Troso, kemudian beliau ingin kembali lagi ke desa Kerso. Nah di desa Kerso tersebut beliau berpikir berdakwah dan mensiarkan agama Islam dan membangun masjidnya, mendirikan sholat di situ. Dan beliau berpikir, saya dari Troso menuju ke sini berarti saya dikeresakan, atau dari Troso berdakwah menuju ke sini lagi kembali ke Kerso, berarti saya itu dikeresakake Gusti Allah balik ngomongin aku lho. Dadine desa iki tak jenengake desa Kerso, kersane pengiran kersane Gusti Allah. Nah, singkat cerita, di desa Kerso itu mempunyai satu murid, yaitu Mbah Sopin. Mbah Sopin tersebut sebelum Mbah Datuk pergi ke desa Mayong, beliau meninggali Mbah Sopin, atau ibaratnya memberikan wasiat itu sebuah Al-Quran dan sebuah tongkat, tapi entah kemana ini sudah dicari belum ketemu. Tapi menurut cerita ada, mungkin ada di desa Kerso di masjid itu, cuma belum tahu tepatnya. Nah setelah itu lanjut ke Mbah Datuk, beliau lanjut berdakwah mensiarkan agama Islam ke desa Mayong, dan beliaulah di sana akhir hayatnya di desa Mayong, itu di desa Singaraja. Setelah itu mendengar beberapa kisahnya itu, ada dari kerajaan Bali, entah saudaranya Mbah Datuk Singaraja itu ingin menapak tilas mencari Mbah Gurnadi, lanjut ke desa-desa, dan beliau berlayar menuju ke desa-desa, dan akhirnya tepat di desa Kerso beliau menapak tilas jejak-jejak Mbah Datuk Gurnadi, dan beliau wafat di Kerso, makanya disebut Mbah Datuk Si Kangkang. Yang satu versi menurut ketoprak itu dari asal usulnya itu Sunan Hadirin, waktu dia perang dengan Arya Penangsang dan akhirnya kalah, dan waktu
pulang-pulangnya itu ditandu menggunakan tandu oleh bawa-bawanya, oleh pengawal-pengawal dari desa mana itu Purwogondo. Dari desa Purwogondo itu disebut Purwogondo karena ada bau-bau yang sangat kurang enak, makanya dikatakan desa Purwogondo. Lalu ke arah barat menuju ke daerah Ngiling, langsung saja sebelum desa Ngiling itu di desa Lebuawu. Lebuawu itu hamparannya itu banyak sekali debu-debu, makanya dijuluki desa Lebuawu. Lanjut ke arah barat menuju desa Ngiling, singkat saja langsung desa Ngiling itu teringat tentang kejadian peperangan tersebut, jadinya Ngiling. Lanjut ke barat lagi ke desa Bugel. Pengawal-pengawalnya itu merasakan pegel dan akhirnya disebut desa Bugel. Lanjut lagi menuju ke barat arah utara ke desa Menganti. Masalahnya Menganti itu menanti kok sangat penantian panjang sekali, lelah capek sekali menanti. Lanjut lagi ke desa Kerso dan akhirnya semua sudah dikersakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cerita sedikit asal-usul desa Kerso. Apabila ada salah kata, perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.